dimulai cara supaya kita berbagi dengan doa mulai. Berdoa selesai, siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu lanjutkan. Kita absen dulu ya. Halil Sri Wahyuni, Alfi Ahmad Dusyamsi, Andi Suryadi, Dira Nuryanti Putri. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian. Untuk selanjutnya kita rapikan dulu kelasnya sebelum belajar. Silakan, jaket-nya dibuka dulu, topinya dibuka dulu. Sebelum kita ke pembelajaran, kalian masih ingat nggak materi sebelumnya yang pernah kita pelajari? Tentang dasar negara. Betul ya, sebelumnya kita mempelajari tentang dasar negara. Ya. Ada nggak kaitannya antara suprastruktur politik yang akan kita pelajari hari ini dengan dasar negara? Indonesia adalah Pancasila, gitu kan? Suprastruktur hubungannya apa? Pancasila itu sebagai dasar negara. Suprastruktur politik ini adalah alat kelengkapan negara ya, yang melengkapi negara. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menganalisis suprastruktur dan infrastruktur dalam sistem politik di Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dapat menyimpulkan dan mempresentasikan hasil analisis diskusi tentang adanya lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, nih peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan hasil verifikasi data tentang adanya lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945 dengan baik. Ya, belajar. Jadi pada akhirnya nanti kalian akan belajar berkelompok, ya, mendiskusikan suatu permasalahan sampai pada akhirnya kalian nanti akan berpresentasi. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Jadi untuk pembelajaran kali ini kalian akan di stimulus atau diberikan rangsangan untuk bisa mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan berkaitan dengan suprastruktur dan infrastruktur politik. Kemudian nanti kalian akan presentasi di depan kelas. Ya. Adapun penilaian yang akan diambil atau yang akan diberikan adalah ada beberapa penilaian. Pertama penilaian sikap, kedua penilaian pertama penilaian pengetahuan, kedua penilaian sikap, ketiga penilaian keterampilan. Ya. Penilaian pengetahuan nanti bagaimana ide-ide muncul, gitu kan? Ide-ide itu disampaikan sampai menjadi suatu hasil diskusi, menghasilkan diskusi yang baik. Kemudian penilaian keterampilannya nanti akan diambil ketika kalian nanti mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, hasil diskusi kalian, ya. Dilihat dari penggunaan bahasa yang baik, kemudian juga kesesuaian antar materi dengan jawaban, kemudian juga kemampuan dalam menyampaikan presentasi, menyampaikan mempertahankan dan menyagah. Ada yang ditanyakan nggak terkait teknik pembelajaran yang akan kita lakukan? Ya, sudah jelas semuanya? Sudah. Baik, kalau kalian sudah jelas, kita akan simak terlebih dahulu paparan materi tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Baru kemudian nanti ibu akan buat kelompok untuk kalian berdiskusi. Kelompok-kelompok yang memberikan tekanan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan politik.
misalkan dengan cara berdemonstrasi. Ya, itu. Kemudian untuk materi yang lainnya kalian boleh lihat, boleh periksa di website Google Site. Ibu sudah kirimkan di Telegram, di grup Telegram untuk materi tambahannya ya. Kalian bisa akses Google Site. Nah, sekarang ibu mau buat kelompok supaya kita berdiskusi gitu kan. Nah, kelompoknya gimana? Mau ibu buatkan atau kalian mau gunakan kelompok yang ada? Gunakan kelompok yang ada? Oke. Boleh silakan kalau mau kalian gunakan kelompok yang ada, boleh kalian sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Baik, kalau kalian sudah bergabung dengan kelompok masing-masing, kelompoknya kita sudah terbentuk, kalian boleh buka LKPD. Ibu akan kirim LKPD-nya melalui Telegram ya. Jadi kalian boleh buka LKPD-nya di grup Telegram. Silakan, ibu sudah share untuk linknya. Jadi kalian bisa membuka LKPD-nya melalui link tersebut. Dan untuk materinya, ibu juga tambahkan informasi di Google Site-nya. Kalian bisa buka Google Site atau kalian boleh membuka referensi sendiri. Boleh kalian buka dari internet. Silakan. Boleh langsung dikerjakan. Dikerjakannya di Google Form aja ya. Boleh silakan di Google Form aja dikerjakannya. Ibu lupa belum bagi kelompoknya ya. Ibu bagi kelompoknya dari sebelah kanan aja ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti kita buat 5 kelompok. Yang sudah selesai boleh kalian langsung submit ya. Oke, gimana? Udah? Oke, kalau udah, ibu akan buka jawaban kalian, respon kalian ya. Kelompok mana aja nih yang udah? Oh ya udah. Silakan yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya mau kelompok mana dulu nih? Kelompok mana dulu? 1, 2, 3, 4, 5. 3. Gimana kelompok 3? Ya? Ini ya? Pertanyaan pertama, satu, jelaskan maksud dengan gambar 1 dan gambar 2 di atas dalam sistem politik di Indonesia. Gambar 1 adalah gambar 1 sistem politik tertinggal sekolah. Struktur struktur politik yaitu pihak-pihak yang langsung terlibat dalam menyelenggarakan kehidupan negara. Pihak yang demikian sejauh dapat dicatat terdiri dari 1 lembaga tinggi negara, Presiden, DPR, MPR, MPK. Dalam ilmu politik, infrastruktur adalah suatu struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdirinya keseluruhan struktur tertentu. Yang kedua pengertian misi. Infrastruktur ya. Struktur politik adalah yang kedua, infrastruktur politik adalah suatu struktur yang menggabungkan antara satu dengan yang lain, lalu membentuk satu rangkaian yang membantu berdiri keseluruhan. Soal kedua, mengapa gambar 1 dan gambar 2 di atas penting bagi Indonesia? Walaupun negara-negara maju di dunia itu infrastrukturnya yang baik dan juga dukungannya dilengkapi dari suprastrukturnya. Infrastruktur itu ada Pasti
partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok penilaian fungsi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Satya Rina sebagai moderator. Bina Madinabu, Alimaya, Sri, dan Bina sebagai pemateri. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai saja. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan yang dimaksud gambar 1 dan gambar 2 di atas dalam sistem politik Indonesia. Gambar 1, MPR merupakan bagian organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok-kelompok masyarakat dan pendidikan politik. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya, menyanggah, atau menambahkan? Silakan. Saya Mafiulian Jirahendi dari kelompok 5 ingin menambahkan, jadi suprastruktur dan infrastruktur politik itu memiliki keterkaitan dan keterikatan satu sama lain. Suprastruktur. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Nuri yang telah menambahkan. Semoga tambahan dari Nuri menjadi pembelajaran bagi kita. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan juga untuk Novi ya, perwakilan dari kelompok 5 yang sudah menambahkan materi. Baik, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, dari presentasi yang sudah kita lakukan, gitu kan, tentu kalian mendapatkan ilmu baru. Nah, dari presentasi, dari diskusi yang kalian lakukan, ada nggak yang bisa menyimpulkan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Jadi menurut saya definisi suprastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat kelengkapan negara, dan definisi dari infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi dan secara aktif. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Apa lagi? Oke, Novi, boleh silakan. Jadi kesimpulannya menurut saya, infrastruktur dan suprastruktur politik itu memiliki hubungan yang sangat erat. Selain karena saling mempengaruhi satu sama lain, juga terikat secara struktur dan kedaulatan sebagai pembuat kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat. Tepat sekali. Ada lagi nggak? Bagus loh. Berarti kalian benar. Oke, silakan dulu. Menurut kelompok kami kesimpulannya itu bahwa bisa menurut peran dan fungsi dari infrastruktur politik yaitu sebagai pendiri politik untuk meningkatkan politik rakyat agar dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan tertentu. Oke, yang lain ada lagi nggak? Tidak. Oke, tadi sudah dijelaskan ya bahwa materi yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan suprastruktur dan infrastruktur politik. Infrastruktur politik tadi dikatakan oleh Satya itu sebagai alat kelengkapan negara. Jadi yang menjalankannya itu infrastruktur politik gitu. Nah, kemudian tadi kata Novi, infrastruktur, suprastruktur dan infrastruktur itu sangat sangat berhubungan gitu kan, tepat sekali gitu kan. Suprastruktur politik itu diisinya oleh infrastruktur. Kemudian tadi dijelaskan juga oleh Nurul, itu sudah menyeluruh ya, peran dan fungsi dari suprastruktur dan infrastruktur politik, yang diantaranya adalah memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, berarti kita untuk minggu depan ya, materi lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar
Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah.